Kembali lagi bersama kami di Buletin Jateng dan DIY pemirsa. Jelang pilkada serentak, nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kembali jadi sorotan usai PDI Perjuangan melempar sinyal untuk mendukung Kaisang maju di pilkada Jawa Tengah yang menjadi basis sekaligus kandang banteng PDI Perjuangan. Pamor Kaisang kian melejit di Jawa Tengah usai sejumlah lembaga survei menempatkan Ketua Umum PSI tersebut bertengger di puncak survei untuk pilkada Jawa Tengah. Hari Jumat lalu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep belusukan dan menyapa warga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Belusukan ini dilakukan di tengah ramai pembicaraan soal pencalonan anak bungsu Presiden Jokowi di Pilgub Jakarta. Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep disambut masyarakat dan para pengurus PSI. Terlihat warga bergantian foto bersama. Setelah itu Kaisang melaksanakan sholat Jumat bersama warga di Masjid Nurul Qulub. Kaisang menyebut kegiatan ini sebagai silaturahmi dengan relawan Presiden Joko Widodo. Meski rajin belusukan di Jakarta, Kaisang tetap tidak kompetitif. Yang mengejutkan, nama Kaisang justru punya elektabilitas tertinggi di Jawa Tengah. Seminggu lalu, Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei elektabilitas kandidat di Jawa Tengah. Dan hasilnya, Kaisang Pangarep menempati urutan teratas. Dalam simulasi 6 nama, Kaisang Pangarep unggul dengan perolehan 25,6%. Disusul Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dengan perolehan 16,1%. Di posisi ketiga ada nama Wagub Jawa Tengah periode 2018-2023 Taj Yassin dengan perolehan 13,4%. Disusul politisi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dengan 9,7% dan politisi Gerindra Abdul Wahid 6,2%. Seminggu setelah LSI, kini giliran Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas bakal calon gubernur Jawa Tengah jelang Pilkada 2024. Survei digelar pada tanggal 10 hingga 17 Juni 2024 di Provinsi Jawa Tengah dengan margin of error 3,5%. Adapun responden survei yang dilibatkan sebanyak 800 orang dengan kriteria usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Pada simulasi top of mind atau simulasi yang dilakukan tanpa memberi nama calon, nama Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi merupakan nama yang paling banyak disebut dengan perolehan angka 8,6%. Sementara nama Kaisang berada di posisi kelima. Sementara itu dalam simulasi 10 nama, elektabilitas Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mencapai 22,8%. Disusul Ahmad Lutfi berada di posisi kedua dengan elektabilitas 18,7%. Sementara itu dalam simulasi 4 nama, ketika nama Kaisang Pangarep dihilangkan dalam survei, suara pendukung Kaisang beralih ke Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Lalu bagaimana mungkin Kaisang yang tidak punya reputasi dan rekam jejak di Jawa Tengah bisa mendominasi survei elektabilitas? Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi memiliki jawaban yang sama, yaitu karena Kaisang merupakan anak Presiden Joko Widodo. Kalau Kaisang itu alasan utamanya memilih Kaisang itu adalah berasal dari keluarga tokoh politik atau tokoh masyarakat. Nah, seperti dugaan kita kan. Nah, sementara juga banyak yang memilih Kaisang karena belum tahu nama lain. Elektabilitas Kaisang ini sangat bergantung pada popularitas bapaknya. Ya, ada indikasi jadi yang variabel saya pentingnya sampaikan dari nih temuan survei. Jokowi efek begitu ya, Prof. Sehingga memang ini membuka peluang Kaisang untuk menguasai Jateng seperti itu. Betul. Jadi pertama approval rating Jokowi di Jawa Tengah sangat tinggi, 85%. Dan orang yang memilih Kaisang karena faktor ayahnya itu sangat dominan. Termasuk orang memilih Kaisang karena faktor belum mengenal calon gubernur yang lain. Jadi ada sekitar 1/4 pemilih Kaisang itu karena belum tahu nama-nama lain. Memang Kaisang sebenarnya masih ingin maju di Pilkada Jakarta dengan lebih rajin belusukan di kota terbesar di Indonesia tersebut. Namun, elektabilitas yang tidak kompetitif mengharuskan kubu Kaisang memikirkan opsi lain. Dan Jawa Tengah adalah opsi yang paling realistis dan memiliki peluang menang yang besar. Kalau saya melihat memang ada semacam antisipasi yang tidak diperkirakan ya. Jadi Kaisang sepertinya memang punya niat untuk melihat Pilkada Jakarta minimal sebagai calon wakil gubernur. Ya. Tetapi seperti yang kita lihat dari survei-survei, memang tidak mudah
buat calon yang punya latar belakang dinasti bertarung di Jakarta. Dan korbannya sudah banyak di Jakarta ya, calon yang terafiliasi dengan dinasti politik tumbang di Jakarta. Nah, kenapa demikian? Ya, dari sisi basis pemilih, Jakarta memang jauh lebih well informed, jauh lebih terdidik ya. Tingkat pendidikan warga Jakarta itu 5 kali lipat lebih baik ketimbang nasional. Secara elektabilitas, secara potensi suara, KP itu justru punya peluang di Jawa Tengah. Apalagi kalau kita bicara peta pertarungan di Jakarta, kelihatannya memang lebih berat dibandingkan dengan di Jawa Tengah. Di Jakarta ada petahana, namanya Anies Baswedan. Sementara di Jawa Tengah itu tidak ada petahana. Dan nama-nama yang muncul notabene nama-nama yang barangkali sebagian adalah wajah-wajah baru. Menyadari itu, kubu Kaisang tampaknya serius menggarap Jawa Tengah. 2 lembaga yang merilis hasil survei dalam selang waktu hanya seminggu mengindikasikan bahwa Jawa Tengah memang sedang digarap oleh kubu Kaisang Pangarep. Dan mau tidak mau akan ada pertarungan terah Jokowi versus PDIP lagi, seperti di pemilu presiden yang lalu. Jika pada Pilpres lalu terah Jokowi sukses mematahkan mitos Jawa Tengah kandang banteng, akankah pada Pilkada 2024 giliran Kaisang yang melakukan hal serupa? Bisa jadi, sebab PDIP sendiri tampak telat melangkah. Salah satu alasan mengapa Kaisang memiliki elektabilitas tinggi karena belum munculnya nama lain yang didorong oleh partai politik. PDIP misalnya, bukan melakukan langkah cepat memunculkan nama kandidat, petinggi partai banteng itu justru memunculkan sinyal yang membingungkan bagi konstituennya. Di satu sisi, Sekjen Hasto Kristianto menyatakan akan mengusung kader sendiri. Tapi Ketua DPP PDIP Puan Maharani justru memberi sinyal terbuka untuk mengusung Kaisang. PDI Perjuangan telah cukup lama mempersiapkan calon-calon pemimpin yang berasal dari kepala daerah PDI Perjuangan dan juga yang dari luar tetapi menjadi bagian dari keluarga partai di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan. Tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan, ada nama-nama yang beredar seperti Pak Andika itu juga diusulkan di Jawa Tengah, Bung Hendi itu sebagai wali kota 2 periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan, juga nama yang masuk diusulkan di daerah. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang? Nggak apa-apa, bagus Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Ya dong, jadi salah satu pertimbangan juga. Sinyal Puan itu bisa ditangkap oleh konstituen PDIP sebagai bentuk penerimaan terhadap Kaisang dan bisa membuat mereka mengarahkan dukungan kepada putra Presiden Jokowi tersebut. Jika PDIP terus ragu-ragu dan terus memberi bola tanggung seperti itu, bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Pilpres 2024 terjadi lagi. Ketika calon PDIP pasangan Ganjar Pranowo Mahfud kebingungan menempatkan positioning terhadap posisi Presiden Jokowi. Dan tanda-tanda kekalahan kedua PDIP dari terah Jokowi memang sudah sangat kelihatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.